Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Semoga kalian yang di rumah selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Mas Evi mudah-mudahan selalu dapat barokah ya Mas Evi ya. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan teman-teman, saya di sini itu ingin menjumpai orang gila ya. Jadi di tempat ini ada sebuah gubuk yang baru saja ada orang gila itu diikat ya oleh para warga, karena orang gila tersebut selalu meresahkan warga. Jadi orang gila tersebut ya kayak dipasung di tempat ini. Cuman saya kasihan, mungkin saya bisa membantu, siapa tahu saya bisa mengobatinya untuk segera bisa sembuh ya. Orang gila ini termasuk masih muda ya, seperti pemuda remaja gitulah. Kayaknya sih usianya baru 20 tahunan ya. Ya, jadi kisah gilanya itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kenapa? Jadi makanya dari itu saya ke sini, siapa tahu saya bisa membantunya sedikit untuk mewaraskannya dia. Waras itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sehat ya, sehat rohaninya gitu ya Mas Evi ya. Ya, jadi ini jalannya menuju ke sana, dan dia baru saja diikat tadi sebelum asar ya, karena membuat onar lagi. Ikatan yang di rumahnya itu putus. Jadi di sini warga mengikat, ya kepercayaan warga yaitu kalau orang gila diikat pakai dengan tali ijuk ya. Tuh dengar teriakannya kan? Ya, kalau diikat dengan tali ijuk nggak akan pernah bisa lepas. Jadi nanti kita berusaha membantunya untuk tetap bisa tenang seperti semula sebelum dia gila. Makanya itu saya dari hati yang paling dalam ingin rasanya membantu, karena dia itu masih muda, jadi ingin saya coba bantu ya. Soalnya saya juga punya pasien di rumah saya itu ada orang gila. Alhamdulillah dia sudah sembuh total, karena dia itu sangat stres, punya banyak hutang ya. Dia itu akhirnya gila, sudah punya banyak hutang, ditinggal sama istrinya ya. Ya seperti itulah, kasihan. Akhirnya dia sekarang sudah sembuh total alhamdulillah, dan sekarang sudah saya antarkan ke rumah tadi, dan dia sudah bisa berbicara lancar ya. Mungkin dia masih kepikiran tentang hutang-hutangnya, dan sudah kita rembuk dengan pihak bank hutang-hutangnya, yaitu dengan cara pelunasannya itu asetnya dia diambil semuanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan akhirnya setelah pengobatan dia sudah sadar, dan saya kembalikan dia ke rumah orang tuanya gitu. Ayo Mas Evi, kita tengok seperti apa pengikatan yang dilakukan oleh warga terhadap orang gila tersebut. Karena orang gila makin diikat itu menurut saya makin akan tambah gilanya gitu Mas Evi. Ayo Mas Evi, bismillahirrahmanirrahim. Ya, astagfirullah. Ini jalannya kok seperti ini ya, sallallahu alaihi Muhammad. Astagfirullah. Assalamualaikum. Lewat sini aja Mas Evi, lebih dengan astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Hei, hei. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah Akbar. Siapa kamu? Astagfirullah. Mas Evi, lihat sampai kakinya itu dicakar, cakar. Berdarah itu Mister, Iya. Bismillah. Allah. Kamu tidak akan pernah bisa mendekati dia.
Ini sepertinya seorang wanita, Mas Evi. Hai. Memang nggak bisa diajak bicara, Mas Evi. Ini gilanya udah terlalu parah. Hei. Assalamualaikum. Kenapa? Tenang. Tenang. Tenangkan dirimu. Saya ingin berinteraksi dengan kamu. Bismillah. Ceritakan. Kenapa kamu mengganggu dia? Dia itu orang gila. Astagfirullahalazim. Terus? Jadi kamu yang membuat dia gila? La ilaha illallah. Astagfirullah. Gak bisa mendekat kamu. Kamu gak bisa mendekat. Jadi gini teman-teman dan Mas Evi, saya sedikit ceritakan kenapa dia itu gila, karena dia itu diteror oleh dia, Mas Evi. Iya, dia diteror karena dia pernah melakukan kejahatan ke dia. Astagfirullahaladzim. Jadi dia itu selalu ingin punya rasa dendam ke orang gila tersebut. Kenapa? Iya, saya tahu. Saya nggak mau menceritakan ke Mas Evi, tapi saya nggak tega. Ya. Jadi Mas Evi, saya ceritakan sedikit aja ya. Jadi dia ini adalah tadinya wanita yang sangat cantik, dan dia itu kayak primadona desa. Dia diperkaos sama pemuda ini, dan setelah diperkaos dia itu dibiarkan di sini begitu saja. Jadi astagfirullahaladzim, ini saya agak sulit berbicara dengan dia ya, karena ya dia sama-sama gila sih ya Mas Evi ya, menurut saya ya. Sama gila. Iya, sama-sama gila. Dia gila pikiran karena ingin balas dendam. Kalau dia gila karena diteror sama dia, karena dia melakukan kesalahannya sendiri. Jadi dia diperkaos dan dia itu nggak meninggal sih ya, namanya ditinggalkan begitu saja sama pemuda ini. Dan dia itu agak sedikit rasanya itu ingin dendam dan marah ya, marah. Jadi yang saya lihat sampai dia mencakar-cakar tangan dia sendiri karena dia itu kayak sedikit frustasi ya. Tapi dia itu waras ketika bertemu dengan pemuda ini gitu Mas Evi. Tapi di luar bertemu dengan pemuda ini dia sama-sama gila Mas Evi. Iya. Saya pikir ini tadi ini ya kayak makhluk aneh ya. Ternyata dia ini sama-sama orang gila juga. Jadi kayak kalau ini sih saya lihat ini orang masih hidup, cuman kayak dirasuki oleh sosok seton atau jin ya. Ya, dia masih hidup, dan waktu itu dia bangun, dia itu bangun sendirian setelah diperkaos sama pemuda ini. Dia sendirian dan dia itu pikirannya harus balas dendam, dan dengan cara seperti ini selalu menakuti dia. Kalau dia pikir
ini udah meninggal dan menakuti dia. Jadi dan dia itu nggak pernah pulang ke rumah. Mas Evi lihat rambutnya sampai lusuh seperti itu. Dia nggak pernah pulang ke rumah. Dan hati-hati Mas Evi, nanti Mas Evi diincar sama dia loh. Dan dia selalu meneror dia agar rencananya berhasil. Tapi dia itu sebenarnya pikirannya itu hanya balas dendam. Ya. Dan untuk kewarasannya itu udah nggak ada. Ya. Nanti kita sembuhkan juga. Ini sama-sama orang gila yang sedang aneh. Orang gila ingin balas dendam. Ini orang gila karena ketakutan sama dia. Ini gimana ya Mas Evi ya? Dua orang gila ini ya Mas Evi ya? Astagfirullahaladzim. Hei, kamu diam. Diam. Atau saya kunci kamu. Harus saya totok ya. Kamu juga diam. Biar tenang ya Mas Evi ya. Saya totok dia Mas Evi ya. Tenang. Tenang, kamu saya totok juga. Sepertinya begitu Mas Evi. Saya akan sembuhkan kamu ya. Ya. Tenang. 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 Bismillah. Tenang dulu. Saya nggak akan ngapa-ngapain kamu kok. Tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pergi kamu. Pergi dalam diri dari sini. Pergi. Pergi. Jangan kembali. Allah, kasihan sekali ya Mas Evi ya. Iya, ini tangannya, cakarannya itu terlalu kasar, kasihan sekali dia. Astagfirullahaladzim. Ada ya seperti ini ya Mas Evi ya. Setelah di perkaos, dia itu, maaf saya lencengkan ya karena ini menyangkut privasi. Jadi dia ini setelah dia bangun sendirian, setelah sadar di tengah hutan, terus dia nggak mau pulang. Akhirnya karena dia itu memikirkan cara untuk balas dendam, terlalu sering di hutan, ya dekat perkebunan warga sih. Dia itu memikirkan cara untuk balas dendam dan dia kerasukan oleh seton seperti orang gila dan ya seperti hantu juga. Ini tak saya lihat nih, tangannya kasar sekali Mas Evi. Ya, tangannya kasar sekali, mungkin dia sering memanjat pohon tanpa sadar, tapi kulitnya masih putih. Emang mungkin dia ini keturunan orang putih kali ya Mas Evi ya. Dahsyat sekali ini. Saya sadarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya mereka itu gilanya nggak lama deh Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Iya. Perutnya berbunyi lagi. Allah. Allah. Allah, bangun. Bangun. Allah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Rambutnya seperti ini Mas Evi. Nanti kita bantu bawa pulang ya Mas Evi ya. Duduk.
Tenang. Assalamualaikum. Udah tenang, 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 tenang. Saya menolong kamu kok. Saya di sini gak jahat. Iya, saya tahu kamu kok tadi. Tadi saya berinteraksi dengan sosok yang merasuki diri kamu. Ya, kamu kenal dia nggak? Tenang, dia itu sekarang gila. Jadi saya akan obati dia hingga dia sadar. Lalu saya akan kerahkan dia ke keluargamu untuk diberi hukuman sesuai orang waras ya. Iya, sakit ya, sakit, sakit. Iya, iya, dia ini kayak traumanya terlalu mendalam loh. Jadi dia perlu ini Mas Evi. Mas Evi bisa kesini nggak? Ya, pegangin wanita ini biar saya urusi orang gila tersebut. Tolong ya, agar dia tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, 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 tenang. Nanti kita sembuhkan dua-duanya total. Ini biar nggak trauma. Tenang ya. Nah. Tenang ya, Mbak. Lihat dia, lihat dia, lihat dia. Hilangkan kebencianmu sama dia. Lihat, terpaksa saya hipnotis dia Mas Evi agar dia tenang. Enggak. Bayangkan itu orang yang tidak kamu kenal. Ya. Hitungan 1, 2, 3. Tidak mengenal dia. Oke, jadi kadang saya mengobati orang itu perlu hipnotis juga Mas Evi. Supaya bisa tenang. Itu kan dia udah mulai tenang kan. Astagfirullahaladzim. Cantik-cantik gini kok jadi orang gila sih. Astagfirullahaladzim. Kamu yang tenang ya. Kamu yang tenang. Tenang. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Berhasil, Mister? Kamu kenal dia? Kenal dia? Bagus. Apa yang kamu lakukan sama dia? Ceritakan kepada saya. Baik. Bentar, mungkin dia itu kan baru gila Mas Evi. Nanti kita hipnotis supaya tenang agar tenang. 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 Bismillah. Biarin saja Mas Evi.
Astaga, saya totok aja ya Mas Evi ya. Tenang udah. Sudah, kamu tenang ya. Astaga. Ini saya kewalahan menghadapi dua orang gile sih, jadi saya agak kewalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebih baik bawa pulang aja Mas Evi. Kita urus di rumah daripada di sini. Tapi nanti kalau di rumah dia lagi tuh Mister. Enggak. Ini udah saya atasi. Dia enggak akan, ya gila, masih gila sedikit, cuman orang gila itu enggak bisa sembuh secara instan. Saya butuh waktu 1 minggu untuk mengobati mereka. Tapi yang ini harus saya ikat ya Mas Evi agar bisa dibawa ke rumah. Itu sosok yang di belakang guguk, biarin aja Mister. Ya. Tadi liatin terus Mister. Udah. Kamu di sini. Mas Evi, saya kejar itu dulu ya. Mas Evi tunggu aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak usah.